Suara ini adalah suara yang paling ditunggu-tunggu. Bukan cuma oleh seorang ibu, tapi oleh seluruh keluarga. Awal-awal kita nikah tuh ya alhamdulillah langsung ini ya. Dikasih, alhamdulillahnya. Langsung dikasih info kalau yang aku hamil. Nah dari situ kita langsung baca-baca nih ketentuan-ketentuan dari BPJS apa aja benefitnya apa aja gitu. Nah ternyata lumayan banyak nih benefitnya, bahkan sampai persalinan. Makanya kita pede pas dapat info dari istri kalau istri hamil, ya sudah gitu. Dari awal kehamilan, pasangan muda ini berjuang. Tapi mereka tidak sendiri. Nah, lalu selama kita kontrol dan lain-lain memang pakai BPJS terus ya? Iya, dapat benefitnya, dapat vitamin, terus obat-obatan juga yang mungkin kalau nggak pakai BPJS nggak ke cover, pakai BPJS ya alhamdulillahnya kebantu sih gitu. Jadi waktu persalinan ya, jadi kan itu jam 12 ya? Jam 12 siang kamu mulai nggak enak perut ya? Iya, jam 12 siang. Jadi istri itu bolak-balik kamar mandi, ngomongnya mules, tapi kok ya ternyata bukan mules buang air besar, karena nggak keluar gitu. Dan kita tahu itu udah trimester 3, dan kita belum tahu tuh bukaan 2 waktu itu. Udah tahu pembukaan 2. Dari mana? Dari dokter ya waktu itu? Dari bidan. Oh iya, waktu itu kita udah cek ke bidan sehari sebelumnya, memang udah bukaan 2, tapi suruh banyak jalan dulu. Jadi kita belum tahu nih bukaan 2 ke selanjutnya itu berapa lama. Karena ngomongnya sih prosesnya rada lama ya. Ternyata pas hari jam 3 sore itu udah bukaan 4. Udah tuh langsung sama bidan langsung disuruh standby kita. Ya udah standby aja, langsung disiapin kamar dan lain-lain. Nah itu untuk pembayaran kita belum dibahas tuh sampai akhirnya anak lahir. Besoknya ternyata udah kita tinggal tanda tangan dokumen dan lain-lain, ternyata udah di cover sama BPJS. Begitu datang kami cek kondisinya sudah bukan 4. Kita dampingi sampai pembukaan lengkap dan alhamdulillah prosesnya lancar. Semua biaya di cover BPJS, termasuk jika nanti butuh rujukan ke rumah sakit pun akan kita bantu langsung. Jadi cukup ngebantu dan syaratnya mudah ya, karena dari BPJS-nya juga aku kurang tahu BPJS-nya gimana, tapi dari bidannya sih cukup proaktif ya, ngebantuin kita urusin dokumennya. Mengarahkan untuk ini dokumen lah gitu. Iya, karena kita nggak perlu nyari rujukan ke sana kemari buat yang proses persalinan ini, langsung dari bidan beres. Penting untuk kontrol rutin. Karena lahiran bukan cuma soal hari H, tapi kesiapan ibu dan bayinya. Dan itu dimulai sejak bulan pertama kehamilan. Dan BPJS juga bisa mengcover biaya USG pada trimester pertama dan trimester ketiga. Dan juga melakukan screening lab triple eliminasi pada vaskes yang terdaftar. Ya, jadi pas istri proses pemulihan pasca melahirkan tuh, jadi saya yang nguruskan bareng bagian administratif. Dan gak ribet karena kenapa saya bisa bilang sama sekali gak ribet, karena pas lagi di administratif tinggal suruh tanda tangan dokumen yang untuk kebutuhan BPJS, udah situ aja. Terus oh ini udah full cover ya kak, ini buku KIA-nya. Paling ya habis itu saya tinggal ngisi data-data, selesai gitu aja. Jadi kalau bisa dibilang BPJS ini udah sangat membantu. Iya, sangat membantu. Dan dari segi finansial kita juga nggak ke damage banyak ya pas lagi proses hamil sampai persalinan ini. Jadi cukup ngebantu dengan BPJS. Karena setiap ibu berhak merasa aman, setiap anak berhak lahir dengan tenang, dan negara punya tanggung jawab untuk menjaga keduanya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap waras. Terima kasih BPJS.